Hai sobat, gue English Story. Sebagaimana yang kita tahu, baru-baru ini ada kejadian yang dialami oleh seekor anjing. Kejadiannya ada di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Anjing ini mati menemui ajalnya pada Oktober 2021 yang baru lalu, di mana Kenan merupakan anjing pemilik resort yang ada di Pulau Panjang. Sebenarnya sebelum gue mulai ini, gue mau cerita dulu. Gue tidak ada bermaksud untuk menghakimi siapapun, para pecinta hewan maupun bagi para penduduk yang ada di Aceh dan juga para pemilik resort. Jadi gue akan coba untuk runut kronologinya dan langsung ke opini. Sumber yang gue dapat adalah berdasarkan berita-berita yang beredar. Sebelum kejadian ini, Pemda setempat banyak menerima laporan dari masyarakat sekitar, dinas pariwisata serta camat mengenai keberadaan anjing yaitu Kenan yang ada di Pulau Panjang. Jadi Pemda setempat melalui pihak kecamatan menegur beberapa kali, ya entah berapa kalinya tidak disebutkan ya di sini. Mereka menegur pemilik resort, pemilik anjing itu. Tujuan peneguran ini agar anjing tersebut tidak berkeliaran di lokasi wisata. Teguran ini mengacu surat Gubernur Aceh mengenai wisata halal. Setidaknya ada 4 larangan yang harus diperhatikan untuk wisata halal ini ya, dimana salah satunya ada larangan memelihara anjing dan babi. Namun pemilik resort tidak mengindahkan teguran ini. Sewaktu para petugas Satpol PP datang ke lokasi dan bertemu dengan pemilik resort, kebetulan pemilik si Kenan ini sedang ada di Medan, tidak ada di lokasi. Jadi para pengurus resort itu sempat menyembunyikan Kenan. Karena para petugas tidak menemukan Kenan, mereka pun balik dan datang lagi ke sana keesokan harinya. Dikatakan kalau mereka sendiri yang akan membawa Kenan ke daratan, ke Singkil. Rencana pengurus resort ini, Kenan akan dibawa dan diserahkan ke saudara mereka yang ada di Medan. Tapi para petugas kekeh tetap ingin membawa Kenan dan dikatakan kalau pengurus resort nanti bisa mengambil Kenan sendiri di Singkil. Tapi yang jelas nih, petugas ini menuruti kata atasan, menuruti perintah atasan. Karena melihat ditegur saja tidak dilaksanakan, takutnya nanti Kenan tidak diantar-antar ke Medan, ditunda-tunda. Sedangkan di situ sudah ada aturannya. Jadilah Kenan yang saat itu posisinya lagi dirantai, ia ini ditangkap dengan menggunakan tongkat yang ada ujungnya cabang 3 dan disorong-sorongkan sehingga menekan leher dan Kenan pun ditundukkan. Namun kemudian para petugas ini jadi bingung. Datang ke sana, mereka tidak bawa persiapan apa-apa, mereka tidak membawa kandang, dan mereka memasukkan Kenan ke keranjang bekas kol yang ada di sana. Tapi yang nggak tahu juga apakah mereka memang datang ke situ membawa kandang, cuma kandang yang mereka bawa kekecilan sehingga Kenan tidak muat masuk ke dalam kandang itu. Atau mereka baru pertama kali melakukan hal ini sehingga mereka ya tidak tahu mereka harus melakukan apa. Yang jelas kita harus membawa Kenan ke daratan. Oh ya, gue udah sebut ada anjing lain belum? Ada anjing betina yang juga ikut dibawa, dan anjing betina itu juga dimasukkan ke dalam keranjang bekas kol ini sama-sama dengan Kenan, tapi mereka di keranjang yang terpisah. Cuma sepertinya anjing betina ini karakternya lebih kalem, jadi dia nurut-nurut saja, dia tidak melakukan pemberontakan dibandingkan dengan Kenan. Yang petugas pikirkan, mereka khawatir kalau Kenan merusak, menggigit keranjang kol itu, sehingga pengurus serta polisi yang ada di lokasi melakban keranjang di mana Kenan ada di dalamnya dan menutup keranjang itu dengan terpal serta melapisinya dengan kayu. Di sini juga harus ditegaskan, mereka para petugas Satpol PP ini saja tidak berani memegang. Karena ada juga yang berkomentar kalau Kenan mati akibat dia tidak bisa moncongnya itu diikat. Dan bagaimana bisa ya petugas ini saja memegang Kenan tidak berani, apalagi mengikat moncongnya. Tapi pada saat petugas perjalanan ke daratan itu, mereka sempat berhenti makan dan mereka juga memberi makan anjing-anjing itu juga. Ya entah apa, mungkin ada orang yang berani, ya orang di luar Satpol PP ini yang berani mengikat moncongnya Kenan.
Ada saksi yang mengatakan kalau ia pernah di lokasi di Pulau Panjang itu pada saat itu ada perayaan penolak bala, itu kejadiannya di sekitar tahun 2020. Saat itu ia berdiri tak jauh dari Cannon. Cannon posisinya lagi di rantai. Dia pikir Cannon tidak akan mampu mencapainya, tapi ternyata Cannon menggigit pergelangan kakinya hingga pergelangan kakinya sampai bengkak dan ia harus dirawat di rumah sakit. Pemilik Cannon minta maaf dan mau bertanggung jawab untuk pengobatannya. Tapi ada juga yang bercerita kalau Cannon ini baik kok, ramah, dia tidak gigit sembarangan. Cuma kita berbicara mengenai anjing, maksudnya kita tidak tahu ya ini karakter anjingnya. Gue dulu pernah punya anjing di mana anjing gue itu ramah ke gue, tetapi pada saat teman gue datang dan dia begitu sudah selesai urusannya dengan gue, dia mau pulang, di depan pintu pagar dia digigit anjing gue. Ya di sini yang gue mau tekankan, kita tidak tahu karakter anjing. Kalaupun misalnya ada yang berkomentar, oh anjing itu kan seperti kanvas putih, dia akan bisa melakukan hal seperti itu jika ia mendapat perlakuan kasar dari orang lain, dari lingkungan sekitar, entah dari masyarakat setempat, entah dari pemilik anjing itu sendiri. Tapi ya manusia saja karakternya bisa berubah-berubah. Kadang manusia bisa menjadi lembut, kadang juga bisa menjadi keras. Begitupun dengan anjing. Dan pada saat Satpol PP ini datang ke lokasi, banyak yang mengatakan kalau proses pemindahan ini tidak sesuai dengan SOP, tapi beda dengan yang dikatakan oleh pemerintah setempat. Kalau melihat cara petugas menangkap Cannon seperti ini ya, gue rasa ini sudah tepat. Ini adalah cara teraman bagi para petugas untuk menangkap Cannon, memegang Cannon tanpa bersentuhan. Tapi kalau melihat keranjang kol yang dipakai sebagai kandangnya Cannon, ya melihat seperti ini saja dia akan kesulitan bernafas. Sedangkan di keranjang yang satu, anjingnya berhasil survive. Dia bisa sampai ke lokasi dengan selamat, tidak mati. Tapi Cannon mati karena ia kesulitan bernafas. Dan balik lagi, yang melakban bukan Satpol PP. Gue salut dengan para pecinta hewan yang berani rescue anjing dan hewan yang tertindas. Bahkan anjing dan kucing yang ada di jalanan itu, mereka mau mengobati dan merawatnya. Dan tak segan akan menindak secara hukum bagi mereka yang menyiksa hewan-hewan ini. Tapi jangan lupa, kejadian ini ada di daerah yang sudah ada hukum yang sudah disepakati bersama. Gue pernah ke beberapa pulau yang ada di Kepulauan Seribu, dan di pulau-pulau yang kecil-kecil itu yang mungkin luasnya tidak sampai 10-20 km, di sana di pulau itu gue tidak mendapati ada anjing satupun. Kalau kucing sih banyak, tapi gue nggak ngeliat ada anjing. Tapi gue tidak bertanya kepada masyarakat setempat karena gue pikir ya itu hak mereka mau pelihara anjing atau tidak. Karena bisa jadi juga ada kesepakatan antara pemimpin daerah, antara para masyarakat yang ada di lokasi itu, semacam aturan hewan-hewan mana yang boleh dipelihara dan boleh yang tidak. Karena memang ada beberapa lokasi, gue tidak sebut daerah ya, bahkan di daerah Jakarta pun ada semacam kompleks yang membuat aturan hewan peliharaan. Karena posisi gue juga kontraktor, jadi waktu gue mencari rumah dan gue menemukan suatu rumah dengan lingkungan yang asik, cuma gue melihat di sana masyarakat setempat tidak ada satupun yang memelihara anjing, sehingga gue menyerahkan anjing peliharaan gue untuk diadopsi oleh orang lain. Dan gue juga pernah tinggal di lingkungan di mana hewan berkaki 4 di sana sering diracun. Ada tetangga gue yang memelihara anjing demi keamanan, tapi setiap kali dia punya anjing, tak lama kemudian anjing itu diracun dan besokannya rumahnya kemalingan. Begitu terus sampai akhirnya pemilik rumah ini membeli herder sampai 3 demi keamanan. Digarisbawahi di sini adalah demi keamanan. Kita tidak tahu ya pemilik resort itu memelihara Cannon karena memang dia sayang kepada Cannon, atau dia memeliharanya untuk keamanan, atau kedua alasan itu, atau juga mungkin faktor-faktor lain, kita tidak tahu. Tapi yang gue sangat yakin, kalau memang penduduk setempat tidak menyukai adanya anjing di situ,
pastilah Kenan sudah dari dulu diracun. Dan gue yakin para penduduk di sana itu sudah tahu bagaimana caranya mereka menyayangi hewan-hewan. Cuma ya mungkin untuk anjing mereka agak-agak ngeri gitu ya. Apalagi dulu ya sudah pernah ada orang yang digigit, kakinya itu sampai bengkak. Tapi buktinya Kenan baik-baik saja sampai dia mati waktu dia diangkut itu. Jadi jangan lupa ada pihak lain yang sangat dirugikan dalam hal ini, dalam kejadian ini. Kalau para pecinta anjing bisa saja yel-yel, jangan kasih kendor. Tapi jangan lupa pihak yang sangat dirugikan. Pihak yang mungkin pada saat ini sedang pusing menghadapi bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup dan menjawab semua tagihan-tagihan yang datang. Ya, mereka adalah pihak resort. Mereka yang ada di lokasi yang mengais rezeki di sana akibat kejadian ini yang sudah membuat mereka meminta maaf atas viralnya kasus ini, membangkitkan emosi semua pihak sehingga membuat kegaduhan, tapi setidaknya ia sudah minta maaf. Dan kira-kira dengan besarnya kasus ini, apakah ada yang berpikir bagaimana nasib pemilik resort itu? Memang menyayangi makhluk hidup itu adalah penting, sebagaimana tujuan hidup manusia agar dapat berguna bagi semua makhluk hidup. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Kalau kamu ada unek-unek, kamu ada opini lain, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.